Pembelajaran biasanya harus dipimpin dengan doa. Ayo. Oke. Ayo. Bersama kita berdoa. Allah Bapa kami berjalan dalam surga, kami terima kasih masih memberkati kami dalam malam teruk kami enggak lagi menjelang siang itu. Tuhan berkatilah guru kami berada di satu penyembuh dan hikmat daripadamu Tuhan agar dapat mengajari kami dengan baik. Tuhan berkatilah kami roh penurut penyembuh dan kesehatan agar dapat memahami semua yang diberikan oleh guru kami itu. Tuhan hanya melalui amin. Amin. Oke. Oke, kita lanjutkan ya ke pembelajaran kemarin. Jadi begini, kemarin karena ini nggak panjang, apa namanya nggak, kita cuma belajar tentang, oke, hanya ini yang kita pelajari. Minggu depan kalian sudah praktek kalau tidak salah membuat cerpen itu. Oke, ini kan prakteknya mengonstruksi, udah, atau membuat cerpen. Yang Bapak sampaikan kemarin di awal pertemuan adalah kalian bisa membuat cerpen, oke, dari cerpen yang kalian ambil. Contohnya, misalnya kalau kalian mengambil cerpen dari manapun itu kalian ubah menjadi cerpen kalian sendiri dengan cara apa namanya, kalian buat dengan bahasa kalian sendiri. Itu yang Bapak sampaikan kemarin. Oke. Ini sudah hampir selesai, bulan 4, bulan 5, karena ada berapa mata pelajaran? 4. Oke. Ini menganalisis unsur-unsurnya saja yang kita pelajari hari ini. Jadi, ini kita baca cerpennya, kita akan bahas unsur-unsurnya. Oke. Kalau kalian perhatikan ini, lihat ya. Tunggu. Yang mengerjakan tugas di sini belum banyak. Nggak banyak mengerjakan tugas di sini. Nah, mana classroom-nya ini ya? Classroom, ini dia. Kemarin Bapak bilang si Aaron mengerjakan tugas malam-malam karena izin. Si Sarah pun tidak ada. Nanti kalian mau jadi apanya kalian? Si Wiramdi juga nggak ada. Oke. Jadi Bapak apakanlah kalian di sini, minta tugasnya hari ini sama kalian, dan mungkin sampai jam berapa kita selesai? Sebentar ya, sampai jam berapa kita selesai ini? Kelas 11 sampai jam 11. Oke, berarti kita lanjutkan sampai 11.40. Udah, 11.40 atau 11.30. Agar dapat tugas ini, si Aren dapat, dan juga siapa juga dapat. Si Ramdi juga dapat. Biar ada nilai kalian. Oke, masih 2 orang yang punya nilai ini. Nah, oke, kita baca kembali cerpennya itu, baru kita bahas unsur-unsur cerpennya. Oke, cerpen Senyum Karmit. Dari buku kumpulan Senyum Karmin ya. Mana tadi tuh? Nih. Dapat nggak ini? Berubah nggak ya? Oke, berubah. Oke. Ayo baca satu persatu, baru kita bahas nanti. Ini hanya nilai-nilai dan unsur-unsur pembangun. Mudahnya ini. Oke. Bapak perbesar dulu. Kalian ditanya di sini apanya? Apa namanya itu? Yang ditanya kalian pada cerpen ini adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, nilai budaya. Ada nilai 5. Itu yang ditanya. Oke. Mari kita baca ya. Ini sedikitnya ini berapa. Oke. Dari Wira. Bentar ya, berapa halaman nih? Sabar, Wira. Berapa halaman nih? 7, 8, 9, 11. Oke. Dari 7, 8, 9, 10, 11, 5. Berarti 3 orang kita. 3 orang kalian. Berarti 22 halaman. Oke, kita mulai dari si Wira. 2 masih enggak. 3 halaman. Oh, 22 halaman. Pas. Oke. Wira, nampak punya kan?
Oke, Wira. Dari kamu dulu. Masih ke-mute, kawan. Ke-mute suaramu. Suaramu masih di-mute. Oke, lanjut. Jasa-jasa buat Sanwirya. Ranti dan aku Patuh. patuh saja mengikuti perintah-perintah Sampir. Membukakan ikat pinggang Sanwirya dan membersihkan mukanya dari kotoran muntahan. Waras melekatkan telinganya ke dada Sanwirya untuk meyakinkan bahwa penderes itu tidak mati. Dua buah pongkor pecah di samping Sanwirya dan niranya tertumpah. Sabar. Lanjut. Tertumpah habis. Ini berarti pentingan dari ketinggian pohon kelapa itu cukup keras. Berarti pula Tuhan telah menyuruh dahan-dahan manggis menahan kecepatan tubuh Sanwirya sebelum ia mencapai tanah. Demikian cara Sampir mengaitkan nama Tuhan ke dalam urusan Sanwirya ini. Sampir mundur ketika dukun datang. Ia pasti masih akan menggerak-gerakkan tangan Sanwirya bila dukun tidak mencegahnya. Sampir menoleh ke kiri ke kanan dan jadi mengerti bahwa perannya kini kurang dihargai. Maka ia memimpin kami duduk di atas lincak di emper samping rumah. Aku mengintip ke dalam bilik. Dukun sedang menguruti tubuh Sanwirya dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Sabar. Oke, lanjut. Kadang-kadang ia memijit dengan tumitnya rintihan Sanwirya dikembari oleh gumam dari mulut dukun. Ajian sangkal putung sedang dibacakan. Jadi kawan-kawan, kata Sampir, kita sudah sepakat sama-sama merasa kasihan kepada Sanwirya. Begitu? Waras menoleh padaku, lalu Ranti, paling tidak itu lebih lumayan daripada bertengkar, kataku. Seruas bambu penanda nira kelapa bangku. Di mana yang kok? Itu tidak, nah. Oke. Ininya, syukur. Syukur, marilah ada banyak cara untuk merasa kasihan kepada penderes. Penderes itu menyobek kaos yang sedang kupakai untuk membalut luka Sanwirya adalah sejenis rasa kasihan yang telah kulakukan. Oh, jangan tergesa. Kita akan menentukan lebih dulu demi apa rasa kasihan itu kita adakan. Apa kataku? Yang seorang ini akan mulai dengan sulit-sulit. Kalau kamu masih berbicara tentang aku, akan lebih tertarik pada Serabi, tukas waras. Sanwirya mengerang. Aku mengintip Nyai Sanwirya sedang memegangi tengkuk suaminya. Air mata perempuan itu menetes dari hidungnya sambil meluruskan punggungnya lalu mengatur duduknya dengan mantap. Baik, kalau itu menyulitkan, kita singkirkan saja. Yang pertama-tama harus kita selenggarakan adalah makanan untuk keluarga Sanwirya. Siapa yang mengetahui ada peladang sedang mencabuti ubi kayu? Waras melirik ke samping menatap Sampir dengan benci. Kau menyuruh kami meminta ubi kayu? Tidak mungkin. Musim ini semua orang hanya menanam ubi. Bawa, Pak. Tunggu. Oke, sabar. Oke, lanjut.
Musim ini semua orang hanya menanam ubi, STP sebab celeng dan monyet tak mau menyukainya. Kita tak akan memberi makan Sanwirya dengan ubi beracun itu. Dengar ujar Ranti. Yang berminat mencari makanan buat Sanwirya boleh datang ke lumbung desa. Atas nama Penderes itu kita mengajukan pinjaman padi secukupnya. Tapi hanya pengarap-pengarap sawah saja yang boleh mendapatkan pinjaman. Sanwirya tidak menggarap apa-apa kecuali pongkor dan arit, kataku. Jelaskah Sanwirya tak mungkin mendapat pinjaman? Tanya Sampir. Pasti. Itulah, maka harus ada demi. Jadi, kita dapat berkata demi Sanwirya harus mendapat pinjaman padi meski ia tak menggarap sawah. Apa katamu, Waras? Ketika semua terdiam, rintihan Sanwirya terdengar kembali. Sekarang suaranya datang dari pangkal tenggorokan. Dukun melumuri tubuh si sakit dan dengan air kunyitnya Nyai Sanwirya duduk di kaki suaminya, menangis dan hidungnya merah. Lanjut. Pokoknya aku setuju kalau Sanwirya diberi pinjaman. Kelihatannya lumbung desa itu bukan tempat yang memalukan untuk minta kasihan. Oke, lanjut ke Tas Maria. Tas Maria. Ya. Itu berarti Waras telah sepakat. Catat nanti. Satu rencana jasa telah kita setujui. Selanjutnya, saya bermaksud menjual jaketku sebagai upah dukun. Siapa yang akan menutup kekurangannya? Tunggu, Sapir. Biarkan jaketmu tetap di situ. Bila kau bertelanjang dada, siapa yang akan mengurusi bengekmu, kata Ranti. Kita akan menemui Tengkulak yang bisa menerima gula Sanwirya. Kukira tak akan sulit meminjam 90 rupiah darinya. Maksudmu agar Sanwirya nanti mengangsurnya, pikiran yang bagus. Kalau semua sudah tidak keberatan, ku minta Ranti menambah catatan. Satu lagi, jasa. Mudah-mudahan dari situ tak akan kesulitan mencari cara terima kasih kepada kita. Ujur hampir puas. Suara batu dan muntah dari balik membuat Sampir mengumpulkan gelaknya. Lagi. Dukun sedang menyiangkan di dadanya. Lanjut. Nyai Sanwirya menggigil dan muntah. Muntah itu berdarah, tak ada yang bersuara. Baru ketika napas Sanwirya kembali wajar, hampir mengendur. Dia menyalakan rokok, tetapi direbut oleh Waras. Sampir tampak tenang saja. Menepuk dahinya sendiri. Lalu suatu perkara yang lebih besar ialah bagaimana melindungi Sanwirya. Maksudku agar ia tidak ditipu oleh On setiap kali menimbang gulanya. Agar dia dapat bertahan bila Tengkulak menjatuhkan harga gula terlalu rendah. Pokoknya agar harga gula tidak lagi menjadi pertanyaan yang mengerikan. Berhenti.
Sela Waras. Bang mau berbicara soal koperasi. Tunggu Sapir, aku mau menanyakan selain kepadamu, apakah kesepakatan kita masih perlu berkepanjangan? Tidak heran, teriak Sapir. Semacam Waras pasti akan mengatakan selamat bangun tidur padaku. Kau pasti akan mengatakan semua ini. Omong kosong. Iya, apa tidak? Lanjut. Tidak heran. Tidak Sapir, semacam Waras pasti akan mengatakan selamat bangun tidur padaku. Kau pasti akan mengatakan semua ini omong kosong. Iya, apa tidak? Waras menatapi mata Sapir sebentar, lalu menoleh padaku. Ranti tertawa pelan. Terdengar lagi keluhan panjang dari balik bilik Sanwirya. Akan kita buktikan siapa di antara kita yang tidak kehilangan sepuro akal sehat. Sambung Sapir. Dan kau Waras bila meninggalkan pincak ini bila mau. Bukan begitu. Sebaliknya di antara kita ada penyebar. Kok penyebar? Nah, Maksudku agar kita memberi kesempatan kepada sabar. Oke, lanjut. Sabar ya. Yuk. Lanjut. Siapa yang membuktikan? Siapa yang akan membuktikan dirinya tidak kehilangan akal sehat, kata Ranti. Udah berapa halaman kamu? Bentar. Udah berapa halaman kamu? 2 kan? 1,5. Oh, lanjutlah. Aku mengerti itu, ujar Waras pula. Nah, begitu. Kita akan menunjukkan diri kita sebagai si putus asa sudah bergelendang selama 7 tahun. Setuju. Ya, Sapir, kataku saya ganti. Aku tidak lagi mengatakan omong kosong. Kukatakan sekarang pikiranmu mirip ide adikku yang baru di Pelonco. Tidak marah. Sebuah koperasi berhenti bagi Sanwirya adalah kesempatan berganti kain sarung. Dan itu telah kita sepakati. Satu lagi jasa buat Sanwirya, catat Ranti. 5 anak kecil memandang Sapir yang terbahak. Mereka tidak menutupi kemaluannya masing-masing. Di atas pundak mereka ada seikat ranting bambu untuk memasak nira. Di antara mereka pasti sebuah belasan tahun terlihat dari pundak mereka yang menebal dan punggung. Oke, sabar. Lanjut. Punggung melengkung. Punggung melengkung. Waras mengusir mereka. Dengar Sapir, kata Waras. Kau harus menyetujui kata-kataku ini. Bahwa jasa-jasa buat Sanwirya seharusnya bukan merupakan hal yang tanggung. Semuanya baru memadai bila Sanwirya sudah memegang polis asuransi jiwa. Sebab semua penderes semestinya mati bila jatuh dari pohon kelapa. Sehingga akan terdengar suara semacam ini.
seorang penderes semacam Sanwirya telah menanggungkan nyawanya hingga bila dia jatuh dan mati. Istrinya takkan kesukaran mencari kain kafan. Merdu mana dengan gamelan dengung kedengarannya. gamelan dengung kedengarannya. Hore, hore, teriak Sampir. Sekarang percuma memberi gelar pemuda Onani pada waras. Ia hebat. Hore, hore. Kami bertiga memaksa Sampir berhenti berteriak. Ranti berbisik. Sampir, kau tidak boleh membunuh Sanwirya dengan cara melolong seperti itu. Oh maaf, tapi pikiran waras itu sangat patut. Oke, lanjut. Asuransi adalah tempat untuk perlindungan Sanwirya. Tapi kita tentukan dulu berapa harga yang pantas untuk nyawa. Bahkan itu terlalu tergesa-gesa. Kita buktikan dulu apakah tubuh Sanwirya jika digerakkan oleh nyawa. Kalau benar nyawa kelas berapakah miliknya itu. Baru kita tentukan premi asuransinya. Semua terdiam. Sampir menahan kagetnya lalu menatap waras yang habis berbicara itu hanya menengguk-nengguk. Mengangguk-angguk. Angguk. Oke, lanjut. Aren, giliranmu yang terakhir. Nyai Sanwirya kedengaran mengisak dan akhirnya meratap dengan panjang. Ranti memegangi lenganku erat-erat dan menggigil ketika tiba-tiba Nyai Sanwirya menjatuhkan diri di depan kami. Owalah pangeran, owalah gusti. Tenanglah Nyai, tenang. Kami belum pergi dari sini karena kami sudah sepakat akan mengasihani suamimu. Kami sedang merencanakan banyak jasa untuk menolong kalian, ujar Sampir. Menolong? Oh Allah Gusti, menolong? Iya, kalian tak suka kelaparan bukan? Itukah sebabnya kalian mencarikan pinjaman ke lumbung desa dan ke tengkulak? Oh Allah pangeran, jangan lakukan itu. Wanti-wanti jangan. Kami takkan lebih senang dengan pinjaman-pinjaman itu. Kami tak pernah punya persoalan yang namanya lapar. Dan Gusti Pangeran kalian tadi ramai-ramai mau menentukan harga nyawa Kang. Lanjut Pak ke bawah. Oke, lanjut. Nyawa Kang Sanwirya mengharapkan dia cepat mati. Walah, walah. Bukan begitu maksud kami Nyai. Tak peduli yang mana maksudmu. Tapi kalau benar kalian mau menolong kami, itu benar. Jawab Sampir cepat. Owalah Gusti. Panggilkan Modin. Kang Sanwirya hampir ajal. Kami berempat mengintip ke dalam. Dukun sedang menghilangkan tangan Sanwirya lalu mengusap ke kelopak matanya agar tertutup. Sampir menjadi sangat pucat. Ia hendak lari dan kupegangi lehernya. Kau Sampir, ada jasa yang masih dapat kau lakukan. Turuti permintaan Nyai Sanwirya memanggil Modin. Dan Sampir lari ke sana. Di bawah pohon manggis, aku lihat dia jatuh tersandung pongkor, bangun dan lari. Lanjut Pak. Oke, udah selesai. Oke. Udah selesai. Pertanyaan Bapak kemarin kan tunggu ya. Iya. 14. Nah, ini bukan. 1.
Oke. Ini kan jasa-jasa buat Sanwira. Kita sudah baca tadi. Dan kemarin pertanyaan Bapak adalah apa nilai-nilai yang kalian dapatkan dari cerpen jasa-jasa buat Sanwira itu? Itu pertanyaannya. Oke. Nilai-nilai apa saja kemarin Bapak tanyakan? Mana ini? Kok ini nggak ada? Sebentar ya. Nilai agama, Pak. Kok nilai agama? Oke, ini Jadi, dia. iya lah, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Nilai agama. Tunggu dulu, Wira. Apa nilai agamanya? Apa nilai pendidikannya? Seperti itu kemarin kan. Setelah membaca itu, ada yang tidak tahu tentang nilai-nilai antara nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai budaya, baru nilai sosialnya. Ada yang tidak tahu dari nilai-nilai tersebut pengertiannya. Kita kan sudah baca itu. Apa nilai agama, Wira? Wira? Apa nilai agama? Nilai agama. Nilai-nilai yang menyangkut agama dan apa? Dan yang menyangkut kepercayaan masing-masing. Betul, Pak? Oke, itu berarti sudah mulai paham kan? Biar Bapak bisa isi di sini. Baru kalau misalnya Pak, nilai... si Bobby on, Pak. Kenapa? Si Bobby tadi on WA, Pak. Iya. Bapak heran sama di ini. Makanya Bapak minta Tadi sama dia balas tuh, Pak. Balas di WA ini. Kan ini. Jangan tuh masuk, Pak. Percaya, Pak. Ini si Bobby ya. Si Sarah pun bisa gini. Tahu, Pak, katanya HP-nya rusak. Nggak dipelan-pelannya. Dibuang, Pak, HP-nya itu, Pak. Makanya dibuang. Nanti Bapak hubungilah satu-satu orang tua orang ini. Oke, kita bahas dulu ke pembahasan kita. Oke, apa nilai sosial Las Maria? Las Maria? Las Maria? Apa? Biar ini sudah paham tidak kalian pengertian nilai-nilai ini? Baru cuma satu, Pak. Baru satu apa? Itu pun nomor satu yang nilai agama itu. Karena di sini apa namanya? Biar bisa Bapak buat nilai kalian. Kalau tidak ada nilai kalian, gimana ini? Oke, Wira. Ini karena kamu ada di sini, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, Bapak lah dulu dari satu-satu lah dulu. Apalah nilai? Di sini kan apa ini? Apa namanya ini? Area. Sebentar. Pertanyaannya adalah jelaskan nilai agama dengan menyertakan bukti kalimat dan alasan pada cerpen jasa-jasa buat Sanwira. Yuk. Nilai agama yang bisa kamu dapatkan. Satu-satu. Karena si Lesmari udah ngerjakan ini. Apa, Lesma? Kan kamu tanya si Lasma. Iya, Pak. Orang dia ngerjain, Pak. Ya. Walaupun begitu. Oke, cepat. Biar ada nilaimu. Cepat. Berinya nanti aku. Nilai sosial. Bukan kamu, Las Maria. Tuh, tadi Bapak tanya. Bukan si Las Maria, si Wira. Nilainya tidak ada di sini. Tidak ada nilai siapa. Cepat. Kalau boleh. Aku, Pak.
Cepat. Kamu jawablah pertanyaan ini. Tengok ya. Perhatikan baik-baik. Nilai agama itu adalah nilai yang terkandung pada cerpen itu, yang berhubungan dengan kepercayaan. Bagaimana kepercayaan pada cerpen tadi? Apa dia yang mereka sampaikan pada kita? Bagaimana kepercayaan mereka? Bagaimana religius mereka? Itulah yang harus kamu apakan, jawab. Dah, nilai sosial. Sosial itu adalah masyarakatnya, sekumpulan orang. Sudah, sekumpulan orang. Bagaimana jiwa-jiwa yang ada di sana? Saling membantukah atau egoiskah? Apa yang kita dapatkan pada cerpen itu? Itulah nilai sosialnya. Bagaimana mereka itu? Tentu dalam cerpen tersebut bukan hanya satu tokoh saja. Ada beberapa tadi kan. Itu yang harus kamu ketahui. Oke? Nilai moral. Nilai moral adalah pandangan kita. Pandangan seseorang itu benar atau tidak. Misalnya, ada berpandangan kalau misal untuk sesuatu menolong itu bisa menggunakan, misalnya menolong bisa hanya memberikan beras, itu saja udah cukuplah itu menolong. Atau contoh, menolong itu cukup moralnya itu membantu guru membawakan buku-bukunya, cukup. Ada tidak seperti itu disampaikan. Itu adalah nilai-nilai moral, nilai yang menurut seseorang itu benar, menurut dia, yang dianggapnya benar, atau secara umum lah benar. Kalau contoh misalnya nilai moral, apalagi? Oh ya, menolong orang tua, mencuci piring, itu juga termasuk nilai moral. Baru apa lagi yang bisa kalian lihat? Apa yang menurut kalian benar lah. Tapi secara umum benar juga. Contohnya berdoa, itu nilai agama kan, yang tidak ada kaitannya tentang agama dulu. Tapi ini adalah keseharian yang kita lakukan. Contohnya ya menghapus papan tulis, itu juga nilai moral kan. Kamu datang tiba-tiba ini papan tulis sedang gotong royong, itu nilai sosial. Kalau gotong royong sosial, karena dia bersama-sama menghubungkan masyarakat. Nilai sosial itu adalah pribadinya, hanya orang itu yang melakukan. Ya. Contohnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada jatuh pulpen guru, kamu ambil, itu adalah nilai. Kalau kamu ambil itu kan, kamu berikan kepada gurunya, itu adalah nilai moralnya. Kalau di sini cerpen ini seperti apa dia? Ada tidak yang menurut seseorang itu benar dilakukannya, dan itu berlaku untuk secara umum. Contoh seperti Bapak tadi, kalau misalnya jatuh buku guru langsung kamu ambil, secara umum itu kan benar, dan kamu menolongnya, itulah nilai moralnya. Pesan moralnya apa? Setiap orang itu harus peka ketika orang tua dalam kesusahan. Itulah dia. Oke, yang terakhir adalah nilai budaya. Nilai budaya di sini adalah kalau misalnya budaya kita bertemu dengan orang mengatakan orang yang kita hormati, selamat pagi, itu adalah budaya kita. Baru budaya apa lagi? Antara satu pimpinan dengan bawahan lah. Ada tidak percakapan seperti itu? Ada tidak hormat menghormati? Itu kalau nilai budayanya. Ada tidak? Ini sopan santun ini. Budaya itu termasuk ke sopan santun, ke karakter. Ada tidak budayanya? Kalau misalnya di cerpen tadi, ada tidak dikatakan dia kalau misalnya budaya apa yang ditunjukkan? Kalau misalnya si tokoh satu berbicara, ada tidak langsung marah atau bagaimana? Itu juga ke budaya juga. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dipandang oleh umum itu benar dan dia sudah diterapkan, itu adalah nilai budaya. Oke, contohnya itu seperti tadi, kalau misalnya kita lewat
di situ ada orang tua, kita harus sedikit menunduk. Itu adalah budaya yang kita bangun. Kalau kita bangun pagi hari baru, bukan bangun pagi hari. Ya, bangun pagi hari pun boleh. Kita mengucapkan selamat pagi, itu juga budaya. Kepada orang tua, itu juga budaya. Kalau kita misalnya menyapa orang tua, itu juga guru-guru pagi hari, itu juga nilai budaya. Pertanyaan Bapak kepada sama si Wir sama si Aren, apa nilai agama yang kita dapatkan dari cerpen jasa-jasa buat Sanwira yang ada di dalam cerpen itu? Apa nilai agama yang ada di cerpen itu? Apa nilai sosialnya? Apa nilai moralnya? Apa nilai pendidikannya? Saling membantu, Pak. Oke, satu-satu. Si Wira dulu. Ayo Wira. Biar Bapak nilaimu Wira. Pak. Coba ditulis dulu. Kalian tuliskan dulu. Ini Bapak kasih 5 menitnya. Tuliskan dulu. Dari 5 pertanyaan A sampai E ini. Nilai-nilai agama sampai nilai budaya baru dibacakan sebentar lagi. Sampai 11. Aku udah. Ayo. Biar kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Itu juga. Nggak usah. Kamu ntar lagi kita apa namanya itu. Masih kita lanjut ke apa sebentar lagi, apa namanya itu? Materi baru, topik baru. Tentang unsur-unsur dalam cerpen. Ayo Ira, Aren, kalian kerjakan 11:05. Bapak tanyakan jawab, kalian bacakan jawabannya. Biar ada nilaimu di apa ini. Aku udah Pak, cuman jawabannya aja nggak ada. Itu nggak ada jawabannya itu Ira. Iya Pak, soalnya udah tulis semua. Jawabannya aja nggak ada. Cerpennya itu ada di classroom. Nggak. Itu kamu lihatlah itu. Kan di sini Bapak buat bukti kalimat. Udah. Lihatlah yang mengatakan, bacakanlah itu nanti. Kalimat mana coba? Itu dia. Sabar dulu. Masuk dulu. Oke, sabar deh. Penting sekali. Gak usah menyerah. Ayo. Astaga. Jangan main-main Wira. Biar ada nilaimu. Aku nyari Ya. jawabannya Pak. Oh, oke. Itu pun kalau dapat. Harus dapat dong. Nanti nggak ada nilaimu. Ingat, kamu bilang mau ngambil teknik sipil di apa? Di Poltek. Kapan bilang Mbak? Ke Jepang udah Mbak. Kan kamu yang bilang kemarin. Bukan aku ya Mbak. Aku nanti ngambil ke Jepang. Tiru di situ aku nanti. Ya, terserahmu lah. Yang penting kamu
Cepat, cepat. Udah semenit lagi loh ini. Nggak dapat loh, Pak. Udah? Dua menit lagi, Wira. Biar ada nilaimu. Nomor 3 apa, Pak? Jawabannya. Karena 4, 5. Jawabannya. Nggak dapat loh, Pak. Gua. Cuma nomor 1 sama nomor 2 gue dapat. Oke. Ayo jelaskan dulu satu persatu jawabannya, Wira. Nggak tahu, Pak. Nggak dapat aku. Bah, apalah nilaimu? Cuma 2 yang gue dapat. 3, 4, 5 nggak tahu tuh. Udah lari dia. Ayo. Oke, Aren. Bacakan jawabanmu, Aren. 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 Udah dapat? Ayo, ayo. Tunggu bentar, Pak.
Ayo. Berapa nilai kalian buat? Ini kalau tidak kalian kerjakan, gimana? Oke. Ini nanti kalau misalnya apa namanya ya, kalian ada itu teks pertama, tahu kan Wira? Itulah cari jawabannya sama juga dengan seperti ini. Sama seperti yang Bapak buat ini, oke? Perhatikan baik-baik ke layarmu untuk jawabannya. Siapa juga? Siapa nama Mas Maria? Lihat ini, oke? Kita perhatikan kameramu baik-baik. Oke. Sebentar ya. Siapa yang nonton YouTube itu? Oke. Semestinya jawabannya itu, jawaban yang pertanyaan tadi, seperti ini kalian buat, ambil. Oke. Aduh, ya Tuhan, nomor berapa tadi tuh? Sabar ya. Sabar. Aiden ada nggak fotokopi orang tua sama Aiden? Kita bahas satu persatu ya. Dari nilai agama dulu. Nilai agama seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kita bisa lihat ini. Ini ya. Semestinya kalau kalian kian, ambillah kutipan yang Bapak garis ini kian. Jawabannya. Berarti Tuhan telah menyuruh dahan-dahan manggis menahan kecepatan tubuh Sanwira sebelum ia mencapai tanah. Demikian cara mengaitkan nama Tuhan ke dalam urusan Sanwira ini. Ya. Sampai di sini, ia pasti masih akan menggerak-gerakkan tangan Sanwira bila dukun tidak mencegahnya. Artinya apa? Nilai agama ya, yang perlu kalian apakan kian. Kalian tambahkan di sini. Inilah kutipannya, nilai agama pada cerpen tersebut, yaitu pada kutipan. Kutipan yang Bapak buat tanda garis ini, itulah kian kamu buat, baru kamu tambahkan dengan kata-kata. Kata-kata seperti ini. Kamu tambahkan kian, setelah kamu buat kutipan ini, tuliskan kian seperti ini. Hal tersebut menandakan bahwa cerpen tersebut menganut agama masih menganut agama dinanisme atau animisme. Semestinya seperti itu kian. Kalian buat jawabannya. Baru kita bisa memahami. Oh ya. Itu kian jawabannya. Kita melihat dari apa ini, cerpen ini.
Nilai agamanya apa? Masih ada agama penganut-penganut kepercayaan roh-roh. Nah, masih ada dukun-dukunan. Itu yang nilai agama pada jasa-jasa Sanwira ini. Nah, itu dia tambahan-tambahan kiat. Ini perlu ada kiat. Itu nilai agama yang kita dapatkan di sini. Selanjutnya adalah nilai apa lagi? Sosial. Nilai sosial. Nilai sosial kita lihat ke bawah, oke? Di sini dia. Ini apa lagi nih ya? Ini nilai apa ini? Ya, nilai sosial. Kalau nilai sosialnya kan di sini dari percakapan ini, yaitu seperti yang kalian bilang tadi, Banyak menolong. pertolongan. Nah, yang dibilang Syaren, pertolongan, ada penolongan. Ah, ini kalimatnya bisa nih. Karena bukti kalimat yang Bapak harapkan. Di mana kita bisa lihat ini? Ya, ini dia. Bukan ini tadi tuh. Yang di atas juga, tapi itu terlalu panjang. Ada di sini dia tadi. Pendidikan enggak. Ah, ini dia. Kita bisa melihat di sini. Oh Allah pangeran, oh Allah Gusti. Tenanglah Nyai, tenang. Kami belum pergi dari sini. Karena kami sudah. Kata ini, dah setelah kalian buat kutipannya ini, kalian bisa menambahkan kata ini kian. Dah, ini Bapak hapus saja Len ya. Ini hapus ini ya. Coba kalian apakan dulu. Apa namanya itu? Ini boleh kalian tunggu ya. Mana ini? Bukan. Oke, ini. Oke, udah ini dihapus ya. Oke. Kata yang mengatakan kami belum pergi dari sini. Ini artinya mereka. Kenapa Bapak bilang ini adalah nilai sosial? Artinya mereka ada tolong-menolong. Masyarakat itu ada rasa pertolongan kepada Sanwira tadi. Mereka tidak mau si satu orang saja, tidak mau istrinya saja yang menolong, tapi masyarakat itu juga ada. Inilah mengapa Bapak bilang harus ada buktinya bahwa di dalam cerpen itu ada nilai sosialnya. Dari sini kita lihat, kalau kami katanya nggak mungkin satu orang, ada beberapa. Itu yang Bapak harapkan tadi. Ada bukti kalimatnya yang kalian buat. Bahwa jadi pada tambahan kutipannya, kalian bisa mengatakan seperti ini. Dengan kata kami pada kutipan tersebut menandakan bahwa masyarakat ingin membantu keluarga Sanwira. Jadi bukan hanya sekedar kutipan. Itu yang Bapak harapkan kian dari kalian. Jawaban-jawabannya bukan hanya pengertian nilai agama apa, nilai moral apa, tapi kita bisa identifikasi apakah betul cerpen itu memiliki nilai sosial. Ada, inilah buktinya. Di sini menandakan kalau Sanwira tidak ingin dibiarkan sendiri dalam keluarga Sanwira tidak dibiarkan mengatasi masalahnya. Itu dia, oke? Kita lanjutkan ke nilai moral. Kita ya ke nilai moral. Ini di save dulu ya. Oke. Oh. Oke. Nilai mana ini ya, nilai sosial kata nilai moral. Ini dia. Ini Bapak hapus dulu ya. Sama seperti yang tadi. Nilai moralnya adalah terdapat pada kutipan. Ya. Pokoknya aku setuju kalau Sanwira diberi pinjaman. Kelihatannya lumbung desa itu bukan tempat yang memalukan buat minta kasih. Oke. Kutipan ini artinya apa? Seseorang ini, kata aku ini. Ya, sabar ya. Kata aku ini adalah prinsip seseorang untuk menolong seseorang. Nah, ini adalah prinsip semua orang.
prinsip semua orang yang diakui semua benar juga. Nah, inilah moralnya, inilah attitude-nya. Bahwa dia tidak mau ada satu tokoh. Nah, siapa ini? Dah, ini siapa? Nyai dulu. Tokoh siapa ini? Tunggu ya. Ini di-save dulu. Oke, save. Nah, tokoh siapa ini? Ini salah satu warga yang ada di situ. Bahwa ada juga yang memiliki perasaan. Inilah kenapa dikatakan ini memiliki nilai moral. Artinya apa? Dari teks tersebut, nilai moralnya apa? Nilai moral yang kita dapatkan adalah yaitu salah seorang tokoh pada cerpen tersebut ingin memberi pinjaman sebagai bentuk pertolongan pada Sanwira. Semestinya seperti ini kian. Nah, sebaiknya ya Sanwira. Seperti ini kian jawaban kalian. Untuk apa nanti? Untuk kalian si Aren sama si Wira. Seperti inilah buat jawabanmu, ada kutipannya, ada tambahan penjelasannya. Di Senyum Karmin bab pertama di cerpen ini. Ini cerpennya sudah Bapak berikan di apa? Di mana namanya? Di Classroom. Oke. Ini yang perlu kalian pahami. Oke. Lanjut ke nilai yang terakhir adalah nilai pendidikan pada pertanyaan itu. Oke. Nilai pendidikannya di sini adalah mengajarkan, namanya juga pendidikan. Pendidikan itu apa artinya? Ada ilmu baru. Oke. Ada ilmu yang ditanamkan yang belum diketahui orang. Mana dia? Ini dia. Dari kutipan mana? Oh, maaf. Tapi pikiran Warsi itu sangat patut. Asuransi adalah tepat untuk perlindungan Sanwira. Dia menyebutkan, jadi tambahan jawabannya nanti seperti ini dia. Pada kutipan cerpen tersebut menjelaskan sedikit mengenai pengertian asuransi. Nah, asuransi. Sehingga para pembaca memiliki wawasan yang baru tentang asuransi. Nah, ini asuransi kan seperti adalah ketika kita terjadi kecelakaan, kita bisa ditolong dengan asuransi ini. Inilah nilai pendidikan yang kita dapatkan dari CD. Oke, itu yang perlu kalian buat jawabannya nanti. Seperti itulah jawaban yang Bapak harapkan kalau kalian mengerjakan tugas itu. Jadi yang perlu kalian ketahui. Nanti ini Bapak share semua di Classroom lah ya, di WA. Yang Bapak catat-catat tadi, ini perlu juga. Oke. Save. Ini kalian catatkan, Bapak harap nanti ada di catatanmu kalau kita masuk nanti. Oke. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ke mana ya? Ke sini. Oke. Ke unsur-unsur cerpen. Ini yang perlu kalian ketahui. Oke, kita ke unsur-unsur cerpennya. Ini harap dicatat karena ini pasti ada nanti di UAS kalian. Oke, unsur-unsur pembangun cerpen. Ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita hanya membahas ini saja. Ini semestinya
karena di kurikulum juga cuma ini unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah dari dalam dan ekstrinsik adalah dari luar. Dari dalam maksudnya apa? Dia ada di dalam cerpen itu membangunnya. Dia bersama cerpen itu membangun cerpen tersebut. Itu yang perlu kalian ketahui. Oke? Yang selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang dari luar. Dari luar itu bisa saja seperti nilai-nilai tadi. Itu adalah unsur ekstrinsik. Dah, kita lanjutkan pembahasannya. Unsur intrinsik. Dah. Ini yang pertama ada tema. Tema adalah apa gambaran seluruh cerpen tadi. Dari cerpen tadi, apa gambaran yang kalian dapatkan? Las Maria. Apa gambaran tentang jasa-jasa buat Saryamen tadi? Las Maria? Las Maria. Ya, saya. Apa gambaran dari cerpen tadi? Kalau kita baca tadi cerpen itu, apa gambarannya coba? Gambarannya kalau siapa tadi namanya? Sanwirya itu. Iya, Sanwira. Sanwira itu orang yang baik bagi orang lain. Terus orang lain pun baik sama dia. Oke. Menurut kamu, Ira, apa gambaran kamu tentang cerpen tadi apa? Apa? Gambaran cerpen tadi tentang apa? Tentang sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan. Oke, bagus. Aren, apa gambarannya coba? Sama pakai Wira. Oke, sebuah pengorbanan. Oke. Tidak jauh beda. Tema adalah gambaran pada cerpen tadi ya. Kalau kita ketahui, Sanwira, kalau di akhir cerita tadi kita lihat adalah, oh iya, nilai budayanya belum kita bahas tadi kan. Ada terakhir nilai budaya. Nilai budaya itu bahwa Sanwira itu meninggal katanya. Budaya, dimana kalau meninggal itu mata ditutup. Nah, itulah budaya. Itu juga budaya itu. Nah, di bagian terakhir tadi. Artinya apa? Pertolongan, nah, menolong sesama. Itu adalah temanya. Ada orang yang sakit, ditolong. Ada orang yang berjasa, ditolong. Itu tentang menolong. Dah, itulah temanya yang bisa kita dapatkan. Alurnya, alur adalah jalan cerita. Kalau kita tahu jalan cerita, kita bisa lihat bagaimana alurnya. Ada dia alur maju mundur, ada alur maju, ada alur campuran. Alur campuran adalah alur maju mundur. Nah, kalau dari cerpen tadi, pertanyaan Bapak, kalau alur maju dia harus dari awal sampai akhir, tidak ada kembali ke belakang. Bagaimana kronologis pertama diceritakan seperti itulah sampai akhirnya, udah tidak mengulang-ulangi. Menurut kamu, Las Maria, alurnya tadi bagaimana? Apakah kalau dia alur mundur, dia harus dari akhir dulu baru ke awalnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Artinya ada flashback. Itulah alur mundur. Kalau alur maju mundur, di dalamnya itu, kalau biasanya alur maju mundur itu jarang. Ini antara maju dan mundur. Menurut kamu mana alurnya ini, Las Maria? Maju, Pak. Ya, alur maju. Oke. Latar tadi ini bisa kita ketahui tempat, ya. Suasananya bagaimana? Ada 3 latar. Ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Menurut kalian, waktunya itu siang atau malam? Siang. Oke. Suasananya bagaimana?
sedang mengambil air nira. Oke. Sedih atau senang di dalamnya bagaimana? Sedih dan senang. Sedih. Ya, Sedih, Pak. sedih. Kenapa sedih? Karena si Sanwira akhirnya meninggal. Oke. Itulah latar suasananya. Waktu sudah tadi, tempatnya sudah tadi. Dah. Waktunya, tempatnya di mana? Wira, menurut kamu? Wira, Di tanah, Pak. hah? Di tanah. Di tanah. Ya, bagus. Di daerah hutan lah, oke? Itulah dia. Amanatnya apa? Amanat yang kita bisa dapatkan di sini adalah karena si Sanwira sudah banyak menolong orang lain dahulunya, pasti akan dikenang juga, pasti akan ditolong juga. Itu amanatnya. Sudut pandang ada dia, ini perlu kalian tonton lagi videonya nanti ya. Sudut pandang, ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku, atau sudut pandang orang pertama. Nah, di sini, kalau sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, penulis itu hanya menceritakan tokoh-tokohnya di dalam itu. Dia menceritakan, dia hanya mengamati, dia hanya menceritakan. Itulah dia. Kalau sudut pandang orang ketiga ikut juga sebagai pelaku, dia ikut berperan di dalam cerpen itu. Tapi dia tidak pelaku utama. Itulah sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku. Sudut pandang orang ketiga sebagai pemain juga. Oke. Tapi kalau sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, si pencerita yang terlibat langsung dalam cerpen itu. Dah, itu dia. Oke. Menurut kalian itu sudut pandang orang keberapa? Keberapa, Aren? Ya, Pak. Sudut pandangnya. Keberapa yang dipakai pada cerpen itu? Pertama tadi, yang kalau pertama ya biasanya orang pertama sebagai pelaku utama. Ya. Yang kedua, ada banyak sebenarnya. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua. Ini ketiga ini, dah. Ketiga sebagai pengamat. Dah. Karena tokoh utamanya adalah Sanwira, dia hanya ada tadi kata aku. Aku di sini adalah pelakunya. Ada di dalam di cerpen tadi, oke? Ini sudut pandangnya. Penokohan adalah tokoh-tokohnya. Siapa tadi yang ada tokohnya itu bisa kalian baca sekali lagi. Oke? Itu dia unsur intrinsik. Sekarang unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik hanya yang tadi penggunaan bahasanya bagaimana, nilai-nilainya bagaimana. Itulah yang Bapak jelaskan tadi, unsur ekstrinsiknya. Nilai sosial itu termasuk unsur ekstrinsik. Kalau latar belakang pengarang, bisa kalian lihat nanti di biografinya bagaimana, siapa sebenarnya penulisnya itu. Itu kalau latar belakang pengarang. Kalau bahasa, menggunakan majas apa saja. Itu dia bahasanya. Oke? Mungkin ini dulu karena sebentar lagi Bapak harus masuk di kelas 10. Ada yang ingin kalian tanyakan? Nothing. Tidak ada. Oke. Terima kasih banyak. Ini Bapak heran di kelas 11 ini si Sarah bisa komen di WA tapi tidak bisa menyatakan dirinya hadir atau tidak. Terima kasih banyak. Biasa, Pak, itu, Pak. Oke. Bapak anggap cuma kalian bertiga yang hadir, Bapak akan kabari ini. Coba apa dulu? Buka kameranya Las Maria. Ayo, Las Maria. Kameramu Las Maria. Oke. Siapa tadi yang mimpin doa kita? Aku, Pak. Oke. Mas Maria, pimpin doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji syukur kami kepada Bapa, Kau masih memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari bekerja kami, Bapa, hingga kami dapat berkumpul bersama, belajar
online di rumah kami masing-masing, Bapak. Bapak, semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi kami masing-masing, Bapak. Bapak berkatilah berkatilah guru-guru kami, Bapak. Berikanlah mereka kesehatan, kesabaran dalam mendidik murid-muridnya ke depannya, Bapak. Bapak, tuntunlah langkah kami dimanapun kami berada, Bapak, supaya kami bisa melangkah ke jalan yang benar, Bapak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Bapak, supaya kasih karunia-Mu yang kudus tetap mengalir di hati kami masing-masing. Hanya inilah doa anak-Mu yang berdosa ini, Bapak, dalam anak-Mu kami tetap berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sekali ucapkan terima kasih. Kalau boleh diulang lagi nanti nonton video ini tentang materi tadi, karena ini masuk nanti di pembelajaran Bapak nanti buat di YouTube. Oke? Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.